7 bulan teman-teman dari daerah membuat dapur seharga miliaran sampai detik ini. Kalau nggak kami viralkan. Sampai detik ini 7 Kami ini bantu bulan. pemerintah, kami bantu RI. Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah. Kami butuh negara hadir. Ya, kami butuh negara hadir. Selesaikan kita. Kami tidak butuh kamu. Tidak bisa kalian. Fokus miliar. Hanya gara-gara ini. Kami butuh. Bukan pukul saya. Ayo, Dicopot, Pak Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau seorang Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi? Dengan keperluan Badan Gizi Nasional. Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BGN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Nah, yang diperlukan inilah adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Program makan bergizi gratis atau MBG ini kembali memasuki babak baru. Setelah setahun lebih berjalan dengan berbagai kontroversi, termasuk ditetapkannya 3 pimpinannya jadi tersangka korupsi, sekarang BGN membawa ide baru. Ketua BGN yang baru, Ibu Nani Sudaryati Deang, membuka peluang agar kantin sekolah dimanfaatkan sebagai dapur MBG, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Ide ini tuh muncul setelah BGN menghentikan sementara pembangunan dapur MBG baru. Pertanyaannya, apakah langkah ini bisa menyelesaikan berbagai masalah yang selama ini membelit program MBG? MBG ini kan adalah program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran yang mulai berjalan pada awal 2025. Tujuannya tuh jelas, mulia, mengurangi stunting dan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Masalahnya, setelah program ini dijalankan, banyak sekali berbagai persoalan muncul. Dari mulai kasus keracunan, markup bahan makanan, dan menu yang tidak memenuhi kelayakan gizi. Nah, yang terbaru, ditetapkannya Ketua BGN Dadan Hidayana dan kedua wakilnya Sony Sanjaya dan Ludwig ini sebagai tersangka korupsi. Ketiga, pejabat BGN itu diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penunjukan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau yang kita kenal dengan nama Dapur MBG. Kontroversi ini penunjukan Dapur MBG ini memang sudah jadi sasaran kritik publik, terutama karena BGN ini melibatkan TNI dan kepolisian sebagai mitra dapur MBG. Belum lagi belakangan muncul pengakuan Ibu Nani yang kala itu masih menjabat sebagai wakil ketua BGN kalau semua partai politik mempunyai dapur MBG. Kondisi memunculkan pertanyaan, bagaimana program itu akan berjalan baik kalau ternyata yang semestinya mengawasi justru berada dalam proyek yang sama. Meski kemudian sejumlah partai membantah terlibat secara institusi, tapi tetap saja hal itu menimbulkan konflik kepentingan. Indonesia Corruption Watch atau ICW ini bahkan pernah menemukan mayoritas yayasan yang mereka teliti memiliki keterkaitan dengan kelompok politik tertentu. Kekhawatiran itu tervalidasi dengan ditetapkannya ketiga pimpinan. Integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan, dan kalau dibicara sih jadi benteng moral. Itulah sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat tuh nanti, kumpulkan semua.
Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru seringkali kompromi pada urusan kejujuran, itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi pendidikan, maka harus mereka menerapkan yang disebut sebagai integritas dalam semua urusan. Ketika sekolah-sekolah yang di atas 95% itu dikumpulkan di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ada beberapa yang banyak, sekolah Al-Azhar ada beberapa yang banyak, tapi yang paling banyak dari sekolah-sekolah yang dijajar itu dari berbagai wilayah Indonesia adalah penabur. Sekolah penabur nilainya tinggi, integritasnya tinggi, sampai mereka bisa foto lebih dari 40 sekolah itu berjajar. Kasih juga lihat, luar biasa. Teman-teman, ini PR yang harus dibereskan. Dan tidak bisa lagi kita mengandalkan hengki-pengki di masa depan. Tadi disebutkan soal persepsi korupsi kita. Saya termasuk yang meyakini bahwa praktek korupsi itu yang sistemik, yang greedy, itu pada akhirnya akan bisa dikendalikan. Saya menganalogikan korupsi itu seperti praktek perbudakan. Ada masa di mana mempraktekkan perbudakan itu normal. Saya analogikan korupsi itu seperti rasialisme, rasisme. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita tidak membayangkan restoran dibagi dua, laki, hitam dan putih. Perempuan dibedakan, tidak punya hak pilih. Kulit berwarna tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini orang-orang yang berpandangan rasis itu dan anak turunannya tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Korupsi hari ini bisa jadi, praktek tidak integritas itu bisa jadi masih ada. Tapi yakinlah ini adalah praktek primitif yang hanya persoalan waktu, pelan-pelan akan hilang. Akan dipaksa kita semua oleh sistem untuk bisa berintegritas. Prosesnya menjalannya pelan. Dan di Indonesia jauh lebih pelan lagi proses itu. Jauh lebih pelan lagi. Ini teman-teman semua, tren yang sedang terjadi di dunia, bagaimana integritas menjadi kunci. Nah, sekarang teman-teman, saya ingin coba kaitkan dengan bagaimana di dalam roda pemerintahan, proses demokrasi kita, itu bisa membereskan persoalan integritas ini. Ini tidak sederhana, teman-teman. Sama sekali tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Hari ini, di berbagai tempat di dunia, terjadi penurunan kepercayaan kepada lembaga demokrasi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lembaga-lembaga demokrasi mengalami penurunan kepercayaan Republik. Kenapa mengalami penurunan kepercayaan? Karena ada berbagai praktek abuse kewenangan. Pemanfaatan kewenangan di luar untuk kepentingan publik. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi. Teman jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini sangat menarik sekali ya. Ada beberapa orang ya ngamuk di kantor BGN teman-teman ya. Kalau kita melihat pemberitaannya bahwa ini ya ada kaitannya dengan ya para investor yang sudah membangun dapur-dapur SPPG teman-teman ya. Namun ya bahkan berbulan-bulan dana mereka itu ya belum kunjung dicairkan. Dan ini menarik sekali dan membuat kita heboh ya, bagaimana para investor MBG ini ya,
marah-marah dan ngamuk teman-teman ya, meminta kejelasan bagaimana nasib mereka yang sudah membangun dapur SPPG, mengeluarkan uang ratusan miliar teman-teman ya, namun uang mereka kunjung tidak diganti ya. Bahkan ini sangat menarik sekali kalau kita melihat bagaimana pemberitaan 1 minggu terakhir ini ya, bagaimana Dadan Indrayana yang kemudian ditangkap ya oleh Kejaksaan Agung gara-gara ya, korupsi pengadaan barang-barang yang ada di MBG teman-teman. Ini kan menjadi pemberitaan yang panas ya kan. Dadan Indrayana yang kemudian kita tahu bagaimana gila-gilaan BGN membuat pengadaan motor listrik ya, tablet, kaos kaki, sepatu yang nilainya itu triliunan teman-teman. Buat apa ya kan? Apakah buat dibagikan kepada anak-anak ya? Tidak juga ya kan. Inilah yang menjadi sebuah pertanyaan besar masyarakat ya, tentang bagaimana nasib MBG ini ke depan gitu ya, kalau banyak yang korupsi seperti ini teman-teman. Dan menurut saya ya, ini adalah tugas beratnya Ibu Nani Sdeyang ya, karena Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru tentu pasti akan kesulitan ya untuk membersihkan kebusukan Dadan Indrayana yang sebelumnya tertangkap Kejagung dan 2 wakilnya teman-teman. Jadi jumlah mereka ada 3 orang, dan ini menarik perhatian ya kan. Saya teringat bagaimana pernyataan dari ya seorang anak muda yaitu Tio ya, BEM UGM, yang mengatakan MBG itu maling berkedok gisi teman-teman, dan ternyata malingnya kepalanya sendiri yaitu Dadan Indrayana ya. Semoga saja di tangan Ibu Nani ya ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa ya. Semoga saja Bu Nani bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada BGN. Bagaimana menurut kalian?